Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang konsep penilaian autentik. Definisi penilaian autentik. Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian artinya suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data untuk merumuskan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Adapun pengertian autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. B. Ciri-ciri penilaian autentik. Dalam penilaian autentik tidak hanya memperhatikan beberapa aspek yang sudah tertera, namun juga harus memperhatikan beberapa variasi instrumen serta alat tes yang harus tetap memperhatikan beberapa langkah dari input, proses dan output peserta didik. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil produk. 2. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. 3. Menggunakan berbagai cara sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus secara komprehensif. Nah, selanjutnya ada karakteristik penilaian autentik. Yang pertama, bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Dan kedua, mengukur keterampilan dan performansi. Ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Dan keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Selanjutnya ada tujuan penilaian autentik. Dalam penilaian autentik, standar penilaian memiliki tujuan untuk menjamin beberapa hal di antaranya. Yang pertama, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. 2. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. 3. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian autentik. Adapun prinsip-prinsip penilaian autentik diantaranya ada 3, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan, kedua, prinsip keseimbangan, dan ketiga, prinsip objektivitas. Manfaat penilaian autentik. Penilaian autentik menekankan pencapaian belajar pada kinerja, kesiapan belajar untuk berujuk kinerja sesuai kegiatan pembelajaran yang tentu lebih signifikan. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui pencapaian kinerja peserta didik yang sesuai pelajaran yang telah diajarkan. Kedua, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. 3. Memungkinkan terintegrasinya dari tahap pengajaran, belajar, dan penilaian. 4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya untuk kerjanya yang mereka anggap baik. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan
penilaian autentik. Adapun keunggulan dari penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada keterampilan analisis serta keterpaduan pengetahuan. 2. Meningkatkan kreativitas. 3. Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real pada dunia nyata. 4. Mendorong kerja secara kolaboratif. 5. Meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Adapun kelemahannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. 2. Cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legala. 3. Lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. 4. Sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung menjadi biasa. 5. Sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali siswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.